Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran matematika diskrit. Kali ini temanya adalah implementasi graf. Oke, dari bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis graf. Kemudian yang berikutnya adalah terminologi graf, di mana di terminologi graf kita mengenal semua istilah-istilah yang ada di dalam graf. Nah, kali ini kita akan mengimplementasikannya pada terapan graf itu di dunia nyatanya seperti apa. Nah, bahasan kita yang akan kita detailkan ada 4 macam, yaitu algoritma Wells-Powell, kemudian algoritma Dijkstra, kemudian tetangga terdekat, kemudian arus maksimum. Jadi dari tema-tema ini nanti akan kita bahas bagaimana menyelesaikan persoalan dengan algoritma yang ada. Nah, baik, kita mulai dengan algoritma yang pertama, yaitu algoritma Wells-Powell. Nah, di sini algoritma Wells-Powell itu digunakan untuk menentukan penjadwalan. Nah, di penjadwalan gini maksudnya kita mempunyai beberapa sumber daya, kemudian dari sumber daya itu kita ingin mengoptimalkan agar tidak bentrok antara penjadwalan satu dan lainnya. Misalkan dosen mengajar itu mempunyai batasan waktu, kemudian mengajar di kelas mempunyai batasan kelas, kemudian mahasiswa pun mempunyai batasan waktu. Nah, bagaimana caranya membuat set jadwal agar tidak terjadi tabrakan antara jadwal mahasiswa, kelas, dan dosennya. Nah, di sini ada algoritmanya. Nama algoritmanya itu algoritma Wells-Powell. Nah, caranya adalah yang pertama, urutkan graf berdasarkan derajat secara menurun. Jadi, dari setiap graf kita cari titik simpulnya, kemudian kita hitung derajatnya. Selanjutnya kita urutkan secara menurun. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah gunakan satu warna pada simpul derajat tertinggi pertama dan simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul ini. Jadi maksudnya adalah dari derajat yang tertinggi kita beri warna, misalkan warna biru. Nah, kemudian kita cari simpul lain yang tidak bertetangga dengan derajat tertinggi yang pertama ini dengan warna biru juga. Nah, di sini ada istilah bertetangga. Yang dinamakan bertetangga itu adalah yang bersisian secara langsung. Kemudian yang ketiga, mulai lagi pada derajat tertinggi berikutnya yang ada di dalam daftar yang belum diwarnai, dan ulangi pewarnaan simpul dengan warna berikutnya. Yang keempat, ulangi penambahan warna sampai semua simpul diwarnai. Nah, tujuan dari algoritma ini adalah untuk mendapatkan warna-warna dari graf yang merupakan terapan dari pewarnaan graf. Nah, berapa jumlah warnanya itu dinamakan bilangan chroma key. Jadi kalau misalkan ada 3 warna, maka bilangan chroma key-nya adalah 3. Nah, seperti itu. Berikut ini ada contoh ya. Gunakan algoritma Wells-Powell untuk mewarnai graf di bawah ini. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mana simpul, mana sisi, mana tetangga. 1 adalah titik simpul. Kemudian yang ini, garis-garis ini, jadi titik-titik ini merupakan titik simpul, titik atau vertex. Kemudian titik, simpul, atau vertex. Kemudian yang garis itu dinamakan sisi atau edge atau garis.
Nah, itu istilahnya. Kemudian yang 2, 3, 6 ini dinamakan tetangga dari 1. Jadi tetangga dari 1 itu adalah 2, 3, 4, dan 6. Ini ya, 6, 2, 3, 4, 6. 5 bukan merupakan tetangga dari 1 karena tidak ada garis langsung dari 1 ke 5. Nah, itu yang dinamakan ketetanggaan. Nah, kita coba kerjakan ini ya. Nah, ini jawabannya. Jadi, dari jawaban yang tadi soalnya kan ini ya. Langkah pertama adalah kita tentukan ada 6 titik ini, kita tentukan derajat dari setiap titiknya. Ini simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, simpul 1 derajatnya adalah 4. Di sini kita bisa lihat yang bersisian ke 1 itu ada 1, 2, 3, 4. Maka derajatnya adalah 4. Yang kedua derajatnya adalah 2, 1, 2. Yang ketiga derajatnya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Yang keempat derajatnya ada 3, 1, 2, 3. Yang kelima derajatnya ada 2, 1, 2. Yang keenam ada 3, 1, 2, 3. Nah, langkah selanjutnya adalah urutkan berdasarkan derajat secara descending, artinya yang besar di depan. Oke, kita mulai dari urutannya. Di sini ada urutannya 1 dan 3 ini derajatnya sama ya, sama besar. Kita bisa pilih, boleh 1 dulu, boleh 3 dulu. Tapi lebih enaknya yang kecil di depan ya. Jadi kita tulis 1 di sini. Derajatnya adalah 4. Oke, selanjutnya adalah 3 karena derajat sama-sama 4 ya, derajatnya 4. Kemudian yang derajatnya 3. Yang derajatnya 3 ini ada simpul 4 dan simpul 6. Kita tulis di sini 4, 6, 3, 3. Kemudian yang 2 ada simpul 2 dan 5. 2, 5. Oke. Nah, menurut algoritma Wells-Powell tadi, tentukan warna untuk derajat yang tertinggi. Nah, derajat yang tertinggi kita beri warna misalkan biru. Nah, warna ini sebenarnya suka-suka ya, terserah mau warnanya apa dulu. Biru dulu boleh, merah dulu boleh, kuning dulu boleh, hijau boleh. Oke, kita kasih warna biru. Nah, menurut algoritma Wells-Powell tadi, kita berikan warna yang sama pada titik yang tidak bertetangga. Nah, yang tidak bertetangga dengan 1 ini adalah 5. Maka kita beri warna biru di titik 5. Kemudian ini selesai langkah yang kedua ya. Kita lanjutkan langkah yang ketiga adalah selanjutnya cari derajat paling tinggi selanjutnya. Yang paling tinggi selanjutnya adalah simpul nomor 3. Ini ya, derajatnya 4. Kita beri warna misalkan merah. Nah, kemudian dari nomor 3 yang tidak bersisian dengan nomor 3 itu adalah 6 ya. Kalau 2, 1, 4 sama 5 ini kan bersisian dengan 3. Maka yang 6 ini tidak bersisian. Yang tidak bersisian dikasih warna yang sama, merah. Maka yang ke-6 juga merah. Yang selanjutnya adalah yang derajatnya 3. Nah, yang derajatnya 3 di sini ada yang nomor 4 ya. Simpul nomor 4. Simpul nomor 4 derajatnya adalah 3. Kita beri warna yang beda dengan yang sebelumnya, misalkan kuning. Nah, kemudian yang nomor 4 ini bersisiannya dengan 3, 1 sama 6. Nah, yang tidak bersisian dan yang sisanya adalah 2. Sebenarnya di sini ada 2 dan 5. Nah, tapi
karena 5 sudah mempunyai warna, maka kita pilih 2. Maka di sini warnanya kuning. Nah, sekarang warna yang digunakan adalah 3, yaitu biru, merah, dan kuning. Sehingga bilangan kromatiknya adalah 3. Nah, itu ya jawabannya dari soal ini. Gunakan algoritma Weld-Powell untuk mewarnai graf di bawah ini. Nah, ini grafnya jadinya warnanya nomor 1 biru sama nomor 5 biru. Nah, intinya pewarnaan ini digunakan untuk membuat graf yang bersisian itu tidak memiliki warna yang sama. Coba kita perhatikan, dari 1 ke 2 warnanya beda, 1 ke 3 warna beda, 1 ke 6 warna beda. Tapi pada saat tidak bersisian warnanya sama. Oke, itu ya persoalan penjadwalan dengan menggunakan Weld-Powell. Nah, sekarang kita latihan ya. Kita latihan ini sekalian nanti ada kuis. Siap-siap untuk yang mempunyai nomor kehadiran 1 sampai 10. Silakan menjawab pertanyaan ini ya di kolom komentar. Di sini pertanyaannya berapa jumlah bilangan chroma key-nya. Nanti di kolom komentar bisa dijawab dengan format nama siapa namanya, kelas, kemudian jawabannya apa. Misalkan nama Anda adalah Andi ya. Andi kelas B, misalkan jawabannya adalah 9. Misalkan 9 warna ya, misalkan. Baik, itu pertanyaan untuk kuisnya untuk nomor urut kehadiran 1 sampai 10. Nah, kita kembali kepada soalnya. Sekarang soalnya ada 2. Yang pertama adalah tentukan matriks ketetanggaan dari graf. Yang keduanya adalah gunakan algoritma Weld-Powell untuk mewarnai graf di bawah ini. Nah, ini grafnya. Oke, kita jawab ya. Nah, ini. Pertama adalah kita menentukan matriks ketetanggaan dulu. Oke, kita jawab bersama ya. Matriks ketetanggaannya. Untuk 1 ke 1 karena dia tidak ada loopnya atau tidak ada yang berputar di sini, maka untuk 1 ke 1 derajatnya adalah ketetanggaannya adalah 0. Kemudian untuk 1 ke 2 ini ada kan 1 ke 2 1 ya. Kemudian 1 ke 3 tidak ada 0. 1 ke 4 1 ke 4 juga 0. Kemudian 1 ke 5 1 ke 6 0. 1 ke 7 0. 1 ke 8 1. Selanjutnya 2 ke 1 ada ya. 2 ke 2 0. 2 ke 3 1. 2 ke 4 2 ke 4 1. 2 ke 5 0. 2 ke 6 0. 2 ke 7 0. 2 ke 8 0. Jadi kita ngitungnya dari baris ke kolom aja ya. 3 ke 1 3 ke 1 0. Kemudian 3 ke 2 1. 3 ke 3 0. 3 ke 4 1. 3 ke 5 1. 3 ke 6 3 ke 6 3 ke 6 0. 3 ke 7 0. 3 ke 8 0. Selanjutnya 4 ke 1 0. 4 ke 2 1. 4 ke 3 1. 4 ke 4 0. 4 ke 5 1. 4 ke 6 1. 4 ke 7 0. 4 ke 8 0. Selanjutnya 5 ke 1 1. 5 ke 2 0.
5 ke 3 1, 5 ke 4 1, 5 ke 5 0, 5 ke 6 1, 5 ke 7 1, 5 ke 8 1. Selanjutnya 6 ke 1 0, 6 ke 2 0, 6 ke 3 1, 6 ke 3 0 ya, 6 ke 3 0, 6 ke 4 1, 6 ke 5 1, 6 ke 6 0, 6 ke 7 0, 6 ke 8 6 ke 8 0. Oke, selanjutnya 7 7 ke 1 0, 7 ke 2 0, 7 ke 3 0, 7 ke 4 0, 7 ke 5 1, 7 ke 6 0, 7 ke 7 0, 7 ke 8 1. Selanjutnya 8 ke 1 8 ke 1 1, 8 ke 2 0, 8 ke 3 0, 8 ke 4 0, 8 ke 5 1, 8 ke 6 0, 8 ke 7 1, 8 ke 8 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan derajatnya sebenarnya ya. Kita bisa jumlahkan nih. Kita tambahkan aja satu kolom lagi untuk derajatnya. Oke, misalkan derajatnya itu adalah N. Nah, sekarang derajat dari 1 itu adalah 1, 2, 3. Kita bisa jumlahkan ini 1, 2, 3. 3. Ini sekalian ngecek ya, matrik ketetanggaannya bener apa enggak. Derajat dari 2. Derajat dari 2 nih dari gambar 3. Dari sini 1, 2, 3. Oke, 3. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 ini 3. 1, 2, 3. Oke, 3. Yang nomor 4, 1, 2, 3, 4. Yang nomor 4 ada 4. Oke, benar. Yang nomor 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan 6. Nomor 6. Nomor 6 di sini ada 2. 1, 2. Oke, 2. Yang nomor 7 kita cek ada 2 harusnya. Oke, di sini juga benar 2. Yang nomor 8 ada 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi ini sudah benar ya derajatnya. Sekarang kita lanjutkan menggunakan Well-Powells. Dari sini sudah mendapatkan derajatnya ya. 3, 3, 3, 4, 6, 2, 2, 3. Sekarang kita jawab algoritma Well-Powells untuk yang tadi. Berarti kita tulis di sini simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita dari matriks ketetanggaan di atas kita udah punya jawabnya 3, 3, 3. 3, 3, 3. Kemudian yang keempat itu adalah 4, 6, 4, 6, 4, 6, 2, 2. Yang selanjutnya adalah terakhirnya adalah 3. 3. Oke. Nah, jadi gunanya matrik ketetanggaan tadi adalah untuk mengecek derajat dari simpulnya nantinya ya. Nah, kemudian urutan berdasarkan derajat yang tertinggi. Nah, sekarang urutannya adalah ini ya. Urutannya yang pertama adalah 5. Yang pertama adalah 5, derajatnya adalah 6.
Yang kedua adalah 4. 4. Ininya juga sama 4. Yang ketiga, ini ada 3. Yang tiganya ada 4 ya. 1, 2, 3 sama 8. Oke, kita tulis aja di sini. 1, 2, 3 sama 8. Ini masing-masing 3. 3, 3, 3. Selanjutnya adalah 6 dan 7. Ini adalah 2, 2. Nah, sekarang kita mau buat warnanya. Kita mau buat warnanya dengan menggunakan wave powell tadi. Kita ambil sembarang warna di sini, misalkan biru. Ya. Untuk warna pertama adalah biru, itu di titik 5. Nah, di titik 5. Sekarang yang tidak bertetangga dengan 5 itu adalah apa? 2 ya. 2 tuh yang ini. Maka yang ini juga kita tulis biru. Oke. Sekarang selanjutnya kita ambil warna selanjutnya. Misalkan ini warnanya jadi biru ya, biar kelihatan warna biru. Warna biru. Warna biru. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kita beri warna yang ini, merah. Ya. Nah, sekarang yang nomor 4 ini yang tidak bertetangga. Yang tidak bertetangga di sini ada 3 nih. 1, 7 sama 8. Kita bisa pilih salah satu. Mana yang mau dijadikan merah juga, yang tidak bertetangga dengan ini. Misal kita ambil yang nomor 1, berarti di sini juga warnanya adalah merah. Oke. Nah, sekarang berarti kita lanjutkan di sini karena biru sudah ada. Kita kasih warna dulu deh. Ini warnanya merah. Warnanya merah. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 kita kasih warna kuning. Kita kasih warna kuning. Nah, yang nomor 3 ini yang tidak bersisian adalah 1, 8, 7 sama 6. Nah, sekarang 8, 7 sama 6. Berarti kita pilih apa? Bebas ya. Misalkan seperti yang pertama ya, kita biar konsisten, kita pilih yang kecil aja. Kalau kita pilih yang kecil berarti pilihnya kuningnya ada di 6. Oke, kita kasih warna kuning. Kuning sama kuning. Nah, misalkan kita buat warna lainnya adalah hijau. Maka 8, coba 8 sama yang tidak bersisian. Oke, yang tidak bersisian di sini jawabannya adalah 7. Lah, di sini berarti ada yang sama. Berarti kita harus ulang. Kuningnya jangan di 6. Kuningnya ada di 7. Berarti ini kuning ya. Kita kuningkan. Kemudian yang ini adalah 8. Kita balikan dulu. Nah, jadi tadi kita pilihnya adalah 6, maka yang belakang di sini kenanya kita pilih hijau kan ya. Yang ini adalah kita pilih hijau. Yang ini adalah kita pilih hijau. Nah, sekarang kalau kita pilihnya adalah 7, maka tidak sesuai dengan wave powell bahwa yang sisanya itu pilih yang tidak bersisian. Artinya kita tidak bisa memilih warna simpul nomor 7 karena dia bersisian. Maka kita tukar yang ini tadi ya. Kalau ditukar 3 ini sama 7 benar ya. 3 sama 7 itu tidak bersisian. Maka di sini adalah warna hijau. Oke. Nah, itu adalah
urutan berdasarkan derajat tertinggi. Jadi pewarnaannya sudah selesai. Di sini didapatkan warna seperti ini ya. Oke, kita gambarkanlah warnanya. Misalkan gambarnya seperti ini. Oke, tadi kita cek di sini. Yang pertama yang biru itu warna nomor 5 dan 2. Nomor 5 dan 2. Jadi dikasih warna biru. Biru nomor 5. Oh, jelek ya. Biru nomor 5. Nomor 5. Oh, nggak bisa warna ya. Baik. Kalau nggak bisa warna, jadi kita udah cukup sekian aja ya. Nanti kita bisa buat warna lagi ulang di sini sesuai dengan pewarnaan yang ini. Jadi kita gambar ulang, nanti warnanya yang seperti ini. Nah, selanjutnya tadi berdasarkan kuisnya, jadi kita udah bisa jawab ya, pasti ya. Di sini kan kuisnya adalah ini soalnya. Nah, soalnya adalah untuk nomor urut kehadiran di absensi ya, 1 sampai 10, silahkan jawab di kolom komentar berapa jumlah bilangan chroma key-nya. Bilangan chroma key sama dengan jumlah warna. Sekarang warnanya ada berapa? Oke, hitung sendiri ya. Nanti tulis di kolom komentar dengan format, nama, kelasnya, dan jawabannya. Baik, selanjutnya ada studi kasus lain. Misalkan ini masih menggunakan Wells Powell ya, menggunakan Wells Powell. Di sini ada ceritanya, kita besarkan dulu. Ada ceritanya adalah panitia himpunan matematika jurusan membentuk 5 kelompok kerja untuk mensukseskan acara Olimpiade Matematika. Setiap minggu sekali selalu mengadakan rapat koordinasi. Berikut ini 5 kelompok kerja beserta anggotanya. Nah, ini kenapa sih kok jumlahnya sedikit gitu ya? Orangnya itu juga. Nah, mungkin karena WFH ya, banyak anggota himpunannya yang rumahnya jauh sekali sehingga nggak bisa jadi kelompok inti. Hanya orang-orang inilah yang bisa menjadi kelompok inti. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, berapa gambarkan graf yang merepresentasikan persoalan ini. Jadi kalau tadi sudah ada gambarnya, kalau ini dari cerita kemudian kita gambar. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan sehingga tidak ada anggota kelompok yang dijadwalkan satu waktu. Oke, kita jawab ya. Kelompoknya ada 5, maka kita buat bulatnya ada 5 seperti ini. Oke, oh ini ada kuis ya. Jadi tolong nomor urut 11 sampai 20 lihat dengan baik ya. Nanti pertanyaannya kayak yang pertama tadi, berapa jumlah bilangan chroma key-nya. Nah, sekarang kita gambar dulu ya. Gambarnya adalah mana tadi soalnya? Ini, oh ini di atas. Ini ya. Oke. Kita ambil dulu ininya ya supaya terlihat otretannya. Kita ambil dulu di sini. Ntar kita copy dulu biar nggak usah bolak-balik nyarinya. Oke, nah ini gambarnya, ini tulisannya ya, tulisan kelompoknya, biar kita mudah mencarinya. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 itu Anis, Budi sama Cica. Kelompok 1 Budi, Anis sama Cica. Sekarang yang kelompok 1 itu beririsan dengan kelompok 2 itu ada nggak? Ada ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada yang beririsan. Siapa? Cica. Oke, kita gambar di sini.
irisan dengan ini. Nah, materi irisan tuh ya di materi yang pertama ya, di himpunan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada irisannya adalah cicak. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 3. Siapa yang beririsan di sini? Anis, Budi, Cicak, Edi, Fani, Gala. Oh, tidak ada. Sekarang kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 nggak ada. Sekarang dengan kelompok 4. Dengan kelompok 4 yang beririsan adalah Anis, Budi, Cicak. Cicak, Handi, Dewi. Cicak lagi. Ya, Cicak aktif ya. Kita ambil lagi sini, Cicak. Kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 5 ini lebih banyak. Di sini yang beririsan siapa? Kelompok 1 dan kelompok 5 itu ada nggak yang beririsan? Ada ya, ada Anis, ada Anis, ada Budi, ada Anis sama Budi aja. Oke, berarti kita kasih garis. Biarpun orangnya banyak, intinya mah beririsan gitu. Jadi nggak mesti banyak-banyak garisnya ya. Karena di sini kan ada dua nih ya, Anis sama Budi, bukan berarti garisnya dua. Intinya mah jangan rapat barengan antara K1 dan K5, K1 dan K4, dan K1 dan K2 itu nggak boleh rapat bareng-bareng karena bentrok. Nah, selanjutnya kita ambil dari 2. Dari 2 yang beririsan dengan 1, udah ya. Sekarang 2 beririsan dengan 3. Jadi kita buat pasangan terurutnya ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Pasangan terurut materi apa? Materi yang pertama sono ya, waktu bab himpunan. Sekarang K2. K2 dengan K3. Dewi, Edi, Cica. Edinya ya, Edinya beririsan. Jadi kita tarik dari sini ke sini. Oke. Dari K2 kelompok 2 ke kelompok 4. Dewi, Edi, Cicak. Cicak lagi. Sini ya. Kemudian K2 dengan 5. K2 tuh ada Edi ya. Ada Edi. Jadi cukup 1 yang beririsan itu kita bisa tulis. Oke. Nah, K2 sudah ya. Sekarang K3. K3 kita cek dengan K1. K3 Anis, Edi, Fani, Gala, Anis, Budi, Cica. Tadi udah cek ya, nggak ada ya. Kemudian K3 dengan K2. Udah ya. Sekarang K3 dengan K3. Iya. Kemudian K3 dengan K4. Edi, Fani, Gala, Cica, Handi, Dewi. Tidak ada. K3 dan K4 ini nggak ada. Kemudian K3 dengan K5. Ada Edi. Oke. Berarti ini kita tarik dari sini ke sini. Oke. Selanjutnya K3 udah ya. Sekarang K4. K4 kita cek dengan K1, K2, K3 udah ya. K4 dengan K3 nggak ada. Oke, sekarang K4 dengan K5. Berarti kalau ngecek itu ke bawah ya, bukan ke atas. Kalau ke atas sudah dicek kan. Cica, Handi, Dewi, Handi ya. Handi itu berpotongan. Jadi kita ambil ke sini. Oke. Nah, ini adalah representasi dari grafnya dari persoalan kelompok ini. Nah, selanjutnya kita mau buat derajatnya. Nah, derajatnya ini ya, menghitung waktu yang dibutuhkan. Berarti kita butuh simpul dari yang ini. Sekarang simpulnya kita tentukan K1, K2, K3, K4, K5. Kita nggak buat matrik ketetanggaan ya, nggak ditanya. Sekarang
Langsung ke soalnya saja, bisa dihitung dari sini. K1 itu derajatnya 3. K1 derajatnya adalah 3. K2 derajatnya adalah 4. K3 derajatnya adalah 2. K4 derajatnya adalah 2, 3. 3. K5 derajatnya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 derajatnya. Oke, sekarang kita urutan berdasarkan yang tertinggi. Oke, ini salah ya nulisnya ya. Yang urutannya adalah pertama K2, kemudian K5, kemudian kita hapus dulu biar nggak keder. K2, K5, kemudian yang ketiga 1, 4. 1, 4, kemudian K3. Oke. Sekarang derajatnya. K2 itu derajatnya kan 4, K5 juga derajatnya 4, K1 derajatnya 3, K4 derajatnya 3, K3 derajatnya 2. Sekarang warnanya. Warnanya bebas ya. Supaya nggak jadi mitos warnanya harus biru, saya ganti deh warnanya jadi pink. Oke. Warnanya boleh ambil sembarang ya. Misalkan pink, kita kasih warna pink. Where's pink? Oh, nggak ada. Adanya ungu. Ungu aja lah. Ungu. Oke. Sekarang ambil yang tidak bersisian dari K2. K2 yang tidak bersisiannya. Oke, sekarang supaya tidak bolak-balik, kita gambarnya ambil dari sini aja. Oke, ini gambarnya kita ambil dari sini, copy. Salah. Di sini, paste di sini. Oke, sementara otretannya di sini. Ya, yang atas kan udah nggak perlu. Nah, sekarang ungu dari K2. K2 ini warnanya ungu. Sekarang yang tidak bersisian. Yang tidak bersisian mana? 1, 2, 3, 4. Semuanya 1, 2, 3, 4. Semuanya bersisian dengan K2. Oke, artinya tidak ada lagi yang ditulis karena tidak ada lagi yang tidak bersisian. Semuanya bersisian, berarti ungunya cuma 1. Gak apa-apa. Selanjutnya kita ambil K5. K5 habis ungu kita kasih warna apa maunya? Kita pilih warna aja sini. Habis ungu kita ambil warna biru muda. Oke. Biru muda. Yang keempat ini bersisiannya dengan K2 dan K3. Jadi yang tidak bersisian itu dengan K3. K5 salah. Ini K5 yang tidak bersisiannya, ini bersisian 1 sama ini, sama ini, sama ini. Oh, semuanya bersisian saudara-saudara. Jadi K5 ini tidak juga punya teman. Selanjutnya K1. K1 itu 3. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna hijau. Oke, hijau. K1 itu ada temennya enggak nih? K1 itu sama ini, sama ini, sama ini. Akhirnya K1 tidak berteman dengan K3. Maka ini boleh warna hijau. Oke, hijau. Sisanya warna apa nih? Ya bebas. Kalau udah kayak gini, misalkan warnanya merah misalkan. Merah. Oke.
Jadi ada berapa warna? Jumlah waktu yang dibutuhkannya adalah warnanya adalah, silakan tulis di kolom komentar untuk nomor urut kehadiran 11 sampai 20 ya. Cara nulisnya adalah namanya, kelasnya, kemudian jawabannya. Oke, bisa ngitung lah ya. Ini warnanya ada berapa anak-anak? Nah, ini warnanya 1, 2 dan seterusnya. Oke, ini kita perkecil atau kita mau gambar di sini warnanya. Kalau ini gambarnya bisa bagus. Kita lihat tadi ulang. Kita ambil dulu ini ya, bisa nggak? Oke, supaya nggak bolak-balik. Simpul dari derajat K2 dulu. K2 warnanya ungu. K2 itu warnanya ungu. K2 ungu. Oke. Kemudian K5 biru muda. Ini biru mudanya. Oke. Kemudian K1 warnanya hijau. K1 hijau sama K3. Oke. K4 warnanya merah. K4 warna merah. Lah, bisa terlihat di sini bahwa warna ini tidak bentrok antara satu dan yang lainnya. Dikatakan bentrok adalah jika bersisian warnanya sama, itu namanya bentrok. Sorry, ke sini. Oke, ini kita hapus saja. Hasilnya adalah ini. Ini ya, warnanya sudah ada jawabannya. Oke, ini kuisnya ya, silakan diisi di kolom komentar. Ini jawabannya. Nanti dokumen ini bisa di-download di Smart Campus ya, silakan Anda download di sana. Selanjutnya adalah kita bahas ke materi yang kedua, yaitu bahasan tentang Dijkstra, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy algoritma. Algoritma Dijkstra setiap langkah selalu memilih sisi dengan bobot minimum. Algoritma Dijkstra ini biasanya digunakan untuk membuat jaringan ya sebenarnya ya. Nah, sekarang di sini ada gambarnya. Ini adalah contoh graf berarah yang mempunyai bobot. Ini bobotnya. Ya. Nah, sekarang di sini ya kita buat matriks ketetanggaan dari 1, ini bobotnya adalah 0 ya. 1 ke 2 mana 2 1 ke 2 ini derajatnya 50 yang ini. Kemudian 1 ke 3 ini derajatnya 1 ke 3 10, bukan yang 20 itu 3 ke 1, ini 1 ke 3. Kemudian 1 ke 4 1 ke 4 sini 40 yang ini ya. Kemudian 1 ke 5 45 1 ke 5, oh ini naik ke atas nih ya, 45. 1 ke 6 tidak ada. Oke, kita buat tak hingga kalau yang ini. Kalau yang ke dirinya sendiri kita tulis 0, tapi kalau yang tidak berhubungan kita tulis tak berhingga. Kemudian selanjutnya, lah ini aja ya seperti tadi. Kita cocokkan dari 2 ke 1, ada enggak? Dari 2 ke 1, enggak ada garis 2 ke 1, adanya 1 ke 2. Maka tulis kayak gini. Dan selanjutnya ditulis seperti ini. Selanjutnya di sini ada contohnya. Bagaimana perhitungan jarak terpendek dari simpul awal A1, A-nya sama dengan 1. Jadi inisialisasinya dari simpul yang pertama. Kita mau lihat lintasan. Kalau misalkan kita ambil ini inisialisasi, ini langkahnya ya. Ini langkahnya nih, makanya terurut langkahnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau yang ini adalah simpul yang dipilihnya. Di sini ambil yang minimumnya.
Ini gambarnya ya. Awalnya adalah 1, ini soalnya, maka kita pilih 1. Lintasannya ya 1. Oke ya. Ini pilihannya, ini yang bertetangganya adalah 1 dengan 1. Ya satunya sendiri dia ya, nggak bertetangga dengan siapa aja, makanya 0. Sini ya. Kemudian ini destination-nya. Jadi awalnya belum ada, ini destination-nya. Kemudian ini pada saat 1 ini adalah destinasinya yang kemungkinan bisa dipilih. Ya, di sini ada 50. Kenapa sih nulis destinasinya ini? Kita ambil 1 itu kemungkinannya akan ke 12, 13, 14, 15 dan 16 ya kemungkinannya. Tapi kan 6-nya nggak ada nih, maka ditulis kayak gini. Kalau 12 itu ditulisnya mana nih? 12 tulisnya 50. 13 tulisnya 10 dan seterusnya. Kemudian dari sini kita pilih yang 13, maka pilihannya adalah 3, maka lintasannya 13 ini ya. Kemudian berarti di sini udah 13 di sini udah dicentrang nih, 1 nih udah dipilih. Nah selanjutnya udah nyampe 3 ini ada kemungkinannya kemana aja, ke 1 ya, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 gitu ya. Nah di sini kemungkinannya kalau misalkan dari 3 sini ya, kemudian ambil yang lainnya nih, ini kemungkinan lainnya 1, 2, 1, 3, 1, 3, 4 gitu ya. Nah dari sini diurutkan karena di sini habis 1, 3 itu udah kan ya, tadi nilainya udah 1, 3, maka di sini ambil yang selanjutnya ada 50, 25 sama 45, maka kita pilih yang 25, maka jadinya pilih keempat. Lintasannya jadinya 1, 2, 3 1, 3, 4 itu. Nah kemudian habis 1, 3, 4 itu 1, 3, 4. Kemudian pilihan yang lainnya adalah ini ya, yang kedua. Ini yang kedua sini. Kenapa yang kedua? Dari 4 ini harusnya adanya 35 ya, 20. Berarti pilihnya yang 20. 35 sama 20, maka pilihnya yang 20. Maka di sini ambilnya adalah yang kedua. Ini ada yang salah nih nulisnya nih. Kemudian kita pilih simpul yang terakhir adalah yang 5. 5 itu lintasannya 1, 5 ya. Nah jadi di Dijkstra ini kita bisa mendapatkan kemungkinan jarak yang terpendek dari perjalanan titiknya. Dari 1 itu bisa ke dirinya sendiri, ini 1 ya di sini. Kemudian 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, kemudian 1, 5. Oke, dari kesimpulannya lintasan terpendek didapatkan dari 1 ke 3 itu 1, 3, panjangnya adalah 10. Kemudian dari 1 ke 4 adalah 1, 3, 4 dengan panjang 25. Kemudian dari 1 ke 2 itu 1, 3, 4, 2 dengan panjang 45. Kemudian 1 ke 5 dengan panjang lintasannya 1, 5 dengan panjang 45. Kemudian dari 1 ke 6 itu tidak ada lintasan. Nah ini adalah lintasan yang mungkin bisa dilakukan oleh dari titik 1. Oke, selanjutnya ini adalah bahasan yang ketiga, yaitu penentuan jarak terpendek dengan menggunakan metode tetangga terdekat. Oke.
Tentukan jarak terpendek dari 1 ke 5. Ada kuisnya nggak ya? Ada. Makanya dilihat ya. Ini ada contohnya. Tentukan jarak terpendek dari titik 1 ke 5. Oke. Nah, dengan menggunakan jarak terpendek. Artinya, salah. Tentukan jarak terpendek dari titik 1 menuju ke titik 5 itu menggunakan metode tetangga terdekat. Nah, caranya ya. Caranya di sini sudah ada jawabannya, coba kita jawab sendiri ya. Oke, kita copy aja ke sini. Ini. Dengan menggunakan tetangga terdekat, kita pilih tujuannya kan kita mau dari 1 ke 5. Kita tulis sini ya. Jarak terdekat dari titik 1 ke titik 5 dengan tetangga terdekat. Oke, ini ya yang kita mau lakukan adalah ini. Mau menghitung dari 1 ke 5, ini contoh saja ya. Nah, sekarang dengan menggunakan metode tetangga terdekat, kita inisialisasi dulu titik awalnya adalah 1. Nah, sekarang kemungkinan yang kita bisa dapatkan dari satu ini, kita ambil yang bertetangganya. Tetangganya siapa? Tetangganya adalah 2, 4, sama 6. Oke, kandidatnya berarti 2, 4, sama 6. Nah, sekarang dari 2, 4, sama 6 itu kita pilih mana jarak yang terdekatnya. Berarti kandidatnya adalah 2. Sekarang kita mulai lagi. Dari titik 2 ya, kan kita udah milih nih 2. Jadi kita pura-puranya nggak tahu nih mana yang jawabannya ya. Dari titik 2 ini kemudian kita mau cari mau ke 5 itu tetangga terdekatnya apa? Tetangga terdekatnya 1 enggak ya, karena ini udah lewatan kan. Jadi enggak kita pilih ulang, tapi kita pilih dari sini. Dari 3 sama 4 itu mana yang terkecil? Di sini 7, 8, berarti yang terkecil adalah ini. Berarti kandidatnya adalah 3 sama 4 ini, yang dipilih adalah 3. Kemudian kita menuju ke dari 3 ini, kalau mau ke 5 maka tetangganya ada 5 sama 4. Nah, karena di sini memilih tetangga terdekat, maka di sini 5, 4, sama 2. Karena 2 sudah ya, maka nggak usah dipilih lagi. Tapi karena di sini ada 4, maka kita pilih ulang nih. Pilih ulang dari sini juga. Dari 2. Dari 2 ke 4, yang terkecil berapa? 8. Karena cuma 1, nggak ada lagi yang lain pilihannya, maka di sini akan dipilih ya, dari 2 ini adalah 8. Tapi kalau misalkan dari sini alurnya adalah 4. Nah, sekarang berarti jawabannya kalau untuk menuju ke 4 ya, kalau mau menuju ke 4 itu kan bisa dari 1, bisa dari 2, bisa dari 3, bisa dari 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. Kalau misalkan dari 1, kalau dari 1 artinya kan 1, 4 ya. 1,4 enggak enak. Warnanya yang ini, hitam. 1,4 maksudnya lintasan 1 sama 4 itu jaraknya adalah 5. Kalau misalkan kita ambilnya 1, 2, 8, 1, 2, 8, maka jawabannya adalah berapa? 11.
untuk menuju 4 ya. Sekarang kalau misalkan dari 3 berarti 1, 2, 3. Kesalah sih. Ini kan 4. Jumlahnya 11 gitu. 1, 2, 3, 4. 4 berarti jumlahnya 3 ditambah 7, 10 sama dengan 14. Maka dari sini yang dipilih adalah yang dari 1, 4. Maka 4 ini kita warnai ya. Yang selanjutnya lah biar beda. Kita ambil kandidatnya. Nah, sekarang menuju ke 5. Menuju ke 5 ada 2 nih. Dari 3 dan dari 4. Sama dari 6 berarti ya. Kalau mau dari 6, maka kita punya kandidatnya adalah apa? Di sini. Untuk kelima ini bisa dari 3, 4 sama 6. Nah, di sini berarti kita hitung juga. Kalau misalkan lanjutannya ya, untuk menuju ke 5, maka di sini ada dari 1, 6, 5 itu sama dengan berapa? 8. Kemudian dari 4 ya, lanjutnya 1, 4. Kemudian 5 ini sama dengan 8 juga. Kemudian satu laginya dari 3. Dari 3 itu berarti 1, 2, 3, 5. 3-nya langsung ke 5 ya maksudnya ya. Karena di sini kan ada 3 nih kemungkinannya. Maka ini sama dengan berapa? 1, 2, 3 berarti 10 ya. 3 tambah 7, 10. Kemudian 10 ditambah 12 berarti 22. Nah, sekarang berarti jarak terpendeknya akan didapatkan 2. Yang ini nih. Ini adalah jarak terpendeknya. Ya, jadi jarak terpendeknya kita bisa dapatkan 165. Jadi kita bisa jawab di sini jarak terpendeknya kita bisa dapatkan ini. Tuh ya, lintasannya 145 atau kita bisa tulis ini. Nah, ini adalah dengan lintasannya 8 nilainya ya, dengan lintasannya 165 atau 145. Oke. Nah, sekarang contoh kuisnya kita gedekan lagi. Kuisnya kita bukan yang itu ya. Untuk nomor urut kehadiran 11 sampai 25, tentukan jarak terdekat dan lintasannya. Lintasannya itu ini ya. Ini adalah lintasannya. Ini adalah jumlahnya. Tapi kita hitung dari 3 ke 6. 3 ke 6 itu berapa jawabannya? Nah, sekarang ini contohnya ya, pakai nama, kelas, jawaban. Oke, jawabannya bukan 14 gini ya. Nanti jawabannya adalah lintasan dengan jumlah berapa. Lintasannya maksudnya ditulis apa gitu kan. Misalkan 3,4, dan seterusnya. Itulah contoh jawabnya ya. Nanti silakan tulis di kolom komentar. Oke. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi bahasan yang terakhir ya. Menentukan arus maksimum dalam satu waktu. Nah, di sini ceritanya begini.
Ini ada S, ini source ya, source sumbernya. Ini ada D, ini adalah destinasinya. Nah, misalkan dari source ini adalah sebuah mata air. Mata air berarti airnya di sana sangat banyak ya. Ini garis-garis ini adalah pipa-pipa yang diberi bobot ya. Ini adalah kotak-kotaknya atau rumah-rumahnya bolehlah. Tapi yang jelas ini dari sumber ini. Dari sumber ini di sini ada penampung-penampung ya di sini ya. Dari satu waktu air yang masuk sini ya banyak sekali. Nah, di sini adalah pipa dengan bobotnya. Jadi dari source-nya berapa, maka nyampe ke destinasinya itu berapa. Harusnya kalau menggunakan hukum kekal energi, jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Tapi berhubung di sini ada ruwet nih penampungannya dengan bermacam-macam pipa, maka bisa jadi jumlah yang masuk sama jumlah yang keluar itu jadi kecil gitu ya. Jadi kayak misalkan gini, kalau di Cirebon itu ada mata air dari Cipaniis, dari Cipaniisnya banyak, tapi karena pipa-pipanya kecil, maka nyampe ke ujung, jadi ujung Cirebon dekat utara itu di daerah pesisir sana, ya, itu keluar airnya kecil. Kenapa? Karena ada beberapa pipa yang harus diganti, kurang besar, atau pipanya terlalu besar di satu sisi sedangkan dia masuk dari pipa yang kecil. Jadi pipa kecil masuk ke pipa besar, maka jadinya kecil juga. Nah, itu kalau air. Kalau bandwidth misalkan, jadi kalau yang sekarang tuh bandwidthnya kan besar, kemudian kita menggunakan jaringan ya, menggunakan wifi. Nah, wifi-nya itu hanya 100 megapiksel, sedangkan komputer kitanya 1 giga, maka yang masuk bandwidthnya ya tetap 100 mega ya kalau dipakai sendirian. Nah, seperti itulah maksudnya dari penentuan arus maksimum ini. Tujuannya adalah arus masuk sama dengan arus keluar itu idealnya bisa dicapai. Oke. Nah, setelah tadi gambar tadi belum ada bobotnya ya. Nah, ini dikasih bobot ya. Dari gambar ini kalau misalkan dikasih bobot jadi seperti ini. Ini kita kalau secara kasar saja di sini kita bisa lihat arus yang masuk dari sini itu ada 30, 30, 40. Jadi arus yang masuknya ada 100 ya. Kemudian kita lihat dari ke destination-nya ada 40, 40, 20. Dari sini cerita ini adalah benar. Masuknya adalah 100, keluarnya adalah 100. Tapi sebenarnya benar enggak? Nah, tentukan arus maksimum yang sampai ke daerah tujuannya. Kalau yang ideal 100 keluar 100. Kalau nggak ideal di sini nyangkut di sini ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Oh, kosong jawabannya, berarti harus jawab sendiri. Oke, kita jawab ya. Kita ke lembar kerja saja, ke sini. Sini ya. Dari sumber ini ada 3 tetangganya 1, 4, 5. Nah, sekarang dari dari sumber ke nomor 1 berarti arus yang masuknya ya 30 ya. Jadi nyampe sini nih adalah 30. Nyampe sini, nyampe nomor 4 adalah nanti dulu. Nyampe nomor 5 adalah 40. Oke. Sekarang yang nomor 4 kita kasih warna ya. Kalau udah dilewati kita kasih warna biar enak. Ini sudah dihitung, ini sudah dihitung. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini ada arusnya 30. Nah, arus 30 ini di sini kan berarti masuk 30. Dari 30 di sini tetangganya ada 2, 3, 4. Masing-masing disebarkan 10. Maka yang masuk di 4 ini berarti 40 ya.
Sini berarti 40. Kita tulis 40. Warnanya ganti. Warnanya ini. Oh, warnanya supaya beda ya. Warna bobot warnanya merah aja. Warna bobot merah 40. Oke, nggak apa-apa yang terlanjur. Berarti ke yang nomor 2 ini adalah berapa? 10. Yang ini berarti 10. Oke, selanjutnya. Nah, berarti sudah diwarnain lagi, harus udah warna ya. Kita kasih warna dulu. Kita kasih warna. Sudah diwarna. Nah, sekarang 2 ini masuknya ke tetangganya 6 sama 7. Nah, sekarang kalau ada pipa besar dan pipa kecil seperti ini, kita pilih pipa yang kecil dulu yang dipenuhi ya. Jadi dari sini yang ke-6 maka akan didapatkan yang ke-6 ini 5 kan arusnya ya. Bukan arusnya. Kapasitasnya di sini adalah 5, airnya ada 10. Nah, 10 di sini maka masuk ke sini sama ke sini, berarti masuk ke sini dulu adalah 5. Maka sisanya masuk ke sini adalah 10. Oh, nanti dulu. Karena di sini ada nyumbang air ke sini 1, maka di sini masuknya adalah 11. Ya. Kan bukan 11. Udah diambil 5, 10 dikurangi 5, maka di sini kan 5 juga. Maka di sini 5 disumbang sini 1, berarti di sini adalah 6. Nah, sekarang sudah selesai ya yang di sini. Kita kasih warna dulu. Oke. Selanjutnya masuk ke 10. Masuk ke 10. Nah, nanti di sini ada yang beda nih. Ya, tadi kan 40 nih dari sini. Padahal nggak 40. Padahal di sini disumbang berapa nih? Padahal di sini disumbang, kita hapus. Yang dari nomor 5 itu ada 40, ada 40 ke sini, ada 5, ada 5. Nah, sekarang berarti kita hitung yang sini dulu. Yang di sininya berapa? Yang di sininya. Nah, tadi 5 ini kan sudah diambil 1. Berarti kita udah ambil, artinya kita coret dulu 1, udah. Nah, sekarang jumlahnya ada 5 yang dari sini. 1, 2, 3, 6 ya di sini ya. Berarti nanti ketemunya 1 ke sini ya. 1 ke sini. Oke, berarti ini 1. Yang dari sini kan 10. 5-nya masuk sini, 5 masuk sini. Berarti yang di sini jumlahnya adalah berapa? 5. 5 ditambah 1. Berarti di sini adalah 6 yang di sini. Nah, sekarang ini kan udah dihitung isinya 6. Yang selanjutnya dari 6 ini belum diisi nih. Berapa nih sebenarnya? Yang di sininya adalah 6. Ini kita coret dulu. Ini udah ya. Ini udah. Nah, sekarang kita ngitung yang nomor ini belum selesai nih. Ini ada 40, di sini ada 40 ditambah 5 ditambah karena di sini ada 6, di sini ada bagi 2 ya. Kita ambil sama saja, berarti kita ambil di sini 3, di sini 3. Berarti ini yang masuk cuman 3 ke sini. 3.
yang ke sini 3. Nah, sekarang berarti jumlah yang nomor 5 ini adalah 3, 5, 40 sama 40. Kalau ini full ya, karena dia belum kemana-mana, maka di sini jumlahnya adalah berapa? 40, 80, 80, 80 tambah 5 tambah 3 berarti 88 di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke yang 11 aja dulu, yang sedikit ya. Jumlah airnya ada 88, pipa kapasitasnya 50. Maka yang masuk ke sini adalah ya sesuai pipanya 50. Oke, sudah ya. Kita kasih warna bahwa ini sudah dilewat, ada 40. Oh, ada 50. Selanjutnya yang ke sini. Yang ke sini kan tadi 3 ya. Dari 6 ini 3 ke sini, 3 ke sini. Selanjutnya yang ini. Yang ini sudah diambil 2 ya. Kalau diambil 2, kita ambil juga 1 di sini. Berarti di sini 1, sisanya 2. Berarti yang di sini adalah 2. Yang lewatnya 2 nih. Yang lewat adalah 2. Yang sisa adalah sini sisa 1 sini. Salah, bukan di sini. Di sini. Sisa 1. Yang lewatnya 2. Nah, berarti yang lewatnya 2. Di sini 6 ya. Jumlahnya 6. Pipanya 8. 8 yang lewatnya 2. Berarti di sini yang lewatnya cuman 6. Kita kasih tulis lagi di sini. Sisa 2. Yang lewatnya 6 ya. Yang lewatnya 6. Berarti 6 sini yang lewatnya berarti kan cuma 6 karena jumlahnya 6. 6 tambah 2 8. Oke, kebenaran 8, bukan ini ya, beda artinya ya. Ini adalah 6, 8 itu jumlah. Ini di sini adalah 8. Oke, sekarang selanjutnya yang masuk ke sini ada 3 sama 1 ini kan tadi ya. Berarti yang masuk di sini nih ada 4. Kelihatannya rumit ya, tapi kalau dilihat diulang tadi pelan-pelan bisa ya. Untungnya pakai video jadi gampang. Nah, sekarang air nyampe di sini tuh ada 4, ada 8 dan ada 50. Sedangkan pipanya adalah 20, 40 dan 40. Berarti jumlah terakhirnya di destinasinya itu adalah, kita kasih warna biru aja, 8 ditambah 4 ditambah 50. Itu sama dengan berapa? 62. Hilang berapa? Yang hilang. Hilangnya berarti hilangnya 38. Hilang 38. Jadi hilang di jalannya 38. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Nah, dari sini bisa dianalisis ya. Ini jawabannya, kita masukkan sini. Hop. Nah, ini adalah jawabannya dari analisis jaringan ini. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan di sini. Ini harusnya dari 100 masuk 100, keluar 100. Tapi di sini dari 100 masuknya adalah 62. Nah, sekarang kalau misalkan ada salah hitung, tolong tulis di kolom komentar ya. Di sini berarti ada yang hilang di sini, yang nggak lewat ya. Ada yang nggak lewatnya tuh 38. Nah, sekarang pertanyaan kuisnya.
Untuk nomor urut 26 sampai 35. Kebijakan apa yang harus diubah agar arus masuk sama dengan arus yang keluar? Jawaban tulis pada kolom komentar dengan format nama, kelas, jawabannya. Contohnya, Andi kelas B jawabannya adalah merubah bobot nomor X menjadi Y. Jadi silakan kalian menjawab apapun ya. Misalkan di sini nih, berarti masalahnya adalah di mana nih? Kok bisa hilangnya 38? Kayak di sini. Berarti berapa sisanya nih? Dari 88 masuknya cuma 50. Nah, berarti kan di sini bisa dibesarkan, misalkan jadi berapa? Kemudian kalau dibesarkan jadi berapa? Di sininya jadi berapa? Ini harus lewatnya berapa nih? Supaya lewatnya totalnya adalah 100. Jadi silakan kalian bebas memberikan kebijakan. Kebijakan itu adalah pengaturan. Nah, sekarang pertanyaan konyolnya yang buat ininya, kok kenapa sih bikin pipanya kok kecil-kecil? Karena tujuan dari menggunakan pipa ini, semakin kecil pipa maka arusnya semakin kencang sebenarnya. Kalau misalkan dari Cipaneis itu menuju sumber menggunakan pipa besar, kemudian nyampe ke rumah-rumah menggunakan pipa besar, maka tidak ada tekanan untuk ke rumah-rumah itu nggak ada tekanan airnya, sehingga nggak keluar nanti airnya. Makanya harus menggunakan pipa yang optimal. Nah, jadi kayak misalkan kalian setup pipa di rumah juga harus sesuai ya, harus sesuai, jangan sampai jumlah dari pipanya itu besar semua atau kecil semua, sehingga yang masuk tidak sama dengan yang keluar, tidak sesuai dengan diharapkan. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Nanti kuisnya diisi di kolom komentar ya. Oke, untuk akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.